posisi dua silakan untuk posisi dua utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua berupa iman dan Islam, berupa hidayah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang paling besar yang patut kita syukuri, karena dengan kenikmatan iman dan Islam ini kita bisa merasakan apapun aktivitas kita di dunia ini merupakan tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan iman dan Islam ini kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya, karena hanya hamba-hamba yang memiliki iman, yang memiliki kadar kekuatan keimanan pada dirinya sajalah yang bisa mengendalikan dirinya untuk bisa menjalankan perintah Allah, begitu juga menjalankan atau menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah di dunia ini kepada kita tidak lebih besar daripada nikmat hidayah ini. Dan Allah juga tidak memberikan nikmat ini kecuali hanya kepada orang-orang pilihan saja. Masih banyak di sana saudara kita, teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka tidak tersentuh, yang mereka tidak pernah merasakan manisnya iman, yang tidak pernah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita melakukan ibadah sholat Jumat pada hari di mana ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, merupakan sebuah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan-tambahan kenikmatan yang lain. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan pula kepada Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan peluh keringatnya, dengan kucuran darahnya, serta perjuangan dan pengorbanan jiwa dan raganya. Hari ini kita bisa merasakan betapa indahnya syariat yang mulia ini. Telah sampai kepada kita petunjuk yang jelas, cara yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq itu, sampai cita kita zat yang harus diibadahi dan disembah oleh kita semua. Begitu juga kita sampaikan salawat dan salam kepada para sahabat, kepada ibunda kaum muslimin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada sunnahnya dan mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya pasrah semata. Namun setiap kesulitan ternyata Islam telah memberikan panduan dan solusi yang penuh hikmah. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran." Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kita menilik dalam tata bahasa Arab yang menyebutkan bahwa al-usri, yaitu kesulitan, disebutkan dua kali
dan yusran, kemudahan disebutkan 2 kali pula. Tetapi ketahuilah jemaat-jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa al-usri dengan yusran itu berbeda sifatnya, berbeda jenisnya. Karena al-usri adalah ma'rifat, sedangkan yusran adalah nakirah. Apa yang dimaksud perbedaan tersebut? Yang dimaksud perbedaan ma'rifat yang menunjukkan bahwa al-usri dia adalah ma'rifat, dia adalah kesulitan yang hanya diberikan satu saja kesulitan dan jenisnya sama, bentuknya sama, kesulitannya sama. Oleh karena itu Allah berikan yusran, kemudahan dengan bentuknya nakirah. Ini menunjukkan tidaklah kemudahan itu datang dengan sama seperti kesulitan yang datang 1:1, tetapi bisa jadi 1:2, 1:3. Kesulitannya sekali, tetapi Allah berikan kemudahan yang berkali-kali. Karena ini terjemahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah panduan Islam. Kita diajarkan untuk selalu meyakini dan percaya bahwa di balik setiap ujian, di balik setiap kesulitan, pasti ada hikmah yang mengandung pelajaran dan kebaikan kita yang berbeda-beda, bahkan lebih dari kesulitan kita. Oleh karena itu, jika saat ini kita merasa betapa semua pintu di depan kita sudah tertutup, bumi dengan kuasanya terasa sempit, kondisi benar-benar terasa buruk, harapan di dunia seakan sirna, hati dipenuhi oleh kegundahan, jiwa diselimuti oleh kesusahan, dan akal dikuasai oleh kesempitan, maka yakinlah ada hikmah di balik semua itu yang kita hadapi saat ini. Apabila semua pintu itu benar-benar terlihat telah tertutup di hadapan kita dan semua jalan pun terlihat sempit, maka ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala. Ketuklah dengan cara 3 cara yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar dari hal-hal yang terasa menyempitkan dada, terasa terus terbayang-bayang oleh kita, sehingga kita merasa kesepian dan sulit. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim yang disahihkan dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim itu sendiri. Rasulullah SAW, ad-du'a'u silahul mu'min wa imanul din wa nurus samawati wal ardh. Yang namanya doa adalah senjatanya kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang punya agama, serta cahaya langit dan bumi. Maka yang pertama wajib kita lakukan ketika kita mendapatkan kesulitan, yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ketika kita merasa berat, rasa gundah, pikiran rasa berat, maka ketuklah pintu doa, karena doa merupakan kunci dari segala solusi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya doa adalah cara kita untuk berinteraksi dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika kita berdoa terus-menerus, kita meminta terus-menerus kepada orang, bisa saja orang tersebut merasa bosan dimintai bantuannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, langsung kepadaku. Allah tidak berikan kepada yang lainnya, tidak diberikan akses langsung kepada Allah. Doa untuk menyelesaikan solusi-solusi yang dihadapi ketika kita berat di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Apabila hamba-Ku bertanya
padamu tentangku. Fa'inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Puji da'wat da'i idza da'an. Aku akan mengijabah setiap orang yang berdoa kepadaku. Apabila dia berdoa, kuncinya adalah kita meminta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permintaan kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendengar, akan memberikan solusinya kepada kita. Oleh karena itu, doa adalah bentuk pengakuan kita atas keterbatasan diri kita terhadap dunia ini. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba-Nya. Kita hanya meminta kepadanya pertolongan, rahmat-Nya dan juga bimbingannya atas segala sesuatu yang terjadi terhadap diri kita. Yang kedua, amalan penyelamat untuk segala solusi adalah sholat. Karena sesungguhnya ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita merasa cemas atau stres atau kehilangan arah. Namun coba rasakanlah, datanglah menuju sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus mencari waktu sholat yang wajib, tidak harus mencari sholat sunnah rawatib. Ketika memang kita bunda-belanya, maka sholat sunnah secara mutlak pun kita lakukan karena kita ingin dekat dengan Allah. Kita ingin cari solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Karena sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali oleh orang yang dilakukannya dengan khusyuk. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, sholat adalah salah satu cara mendapatkan ketenangan dan kekuatan saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Jika kita berada dalam keadaan tertekan, banyak masalah, maka datanglah ke masjid, datanglah ke tempat sujud, ambil wudhu, sucikan diri kita, bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampun kepada Allah dengan cara sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah taubat dan istighfar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepada kita, tentunya merupakan hal-hal yang pernah kita lakukan karena dosa-dosa kita yang pernah lakukan dahulu. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang diterima oleh kamu itu karena perbuatanmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala ya'fu an katsir, Allah akan memaafkan semuanya. Syaratnya kita datang kepada Allah, kita taubat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan istighfar. Barakallahu li wa lakum wa li sayyidil muslimin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama introspeksi diri. Marilah kita merenungi. Kita semua pasti Allah berikan ujian. Tapi ketahuilah bahwa ujian itu merupakan sesuatu yang akan meninggikan derajat kita. Siapa di antara kita yang terbaik amalannya? Ketika musibah itu berat, maka minta kepada Allah minimal dengan 3 cara tadi.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan solusi yang terbaik. Kita juga melaksanakan sholat untuk ketika kita mendapatkan kesulitan tersebut. Begitu juga kita introspeksi kepada diri kita. Apa yang telah kita lakukan sebelum kita sekarang ini? Apa yang telah kita lakukan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih kita taubati. Dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita, menjaga amalan kita, selalu istiqomah di hadapannya, untuk selalu menjaga syariat-syariat yang mulia, kewajiban-kewajiban kita dipenuhi, larangan-larangan Allah kita hindari, kita diberikan hidayah tersebut merupakan satu kebahagiaan. Dan ketika kita terbetik dalam hati kita rasa tersebut, hidayah itu, maka datanglah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah masih mengingatkan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang hadir di sini. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat ya qadil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbil 'izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Diruskan dirapatkan kesannya. Ini sok yang depan berderus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها
الدنيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
المغضوب